Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak. Support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya Kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ley Lord? Tentu saja, melihat nada diam Ley Lord, satu demi satu suara napas cepat terdengar dari kerumunan. Cara melakukan hal-hal di kerajaan malaikat selalu kuat dan tegas. Jika pihak lain diizinkan untuk mengambil Ley Master begitu terang-terangan, prestise yang akhirnya diciptakan oleh Endless Flame Alliance akan hilang. Pada saat itu, wilayah api tak berujung pasti akan menjadi lelucon nyata di 1000 dunia. Kekuatan malaikat agung Beilein kuat, tetapi sekarang tidak ada kekuatan tetua agung, dan tidak ada jejak ketakutan di banyak pembangkit tenaga listrik di bawah aliansi api tak berujung. Tanah air mereka, kemuliaan mereka, perlu dipertahankan sendiri. Jika Ley Lord hanya diserahkan oleh kata-kata sepihak dari kerajaan malaikat, bagaimana orang lain akan melihat aliansi api tanpa akhir? Tidak ada yang setuju dengan sikap menghina kerajaan malaikat. Dia jelas datang untukku. Melihat banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung di belakangnya berbicara bersama, ekspresi Raja Guntur sedikit tergerak. Sejak kehancuran keluarga, dia sangat marah, dan telah dibutakan oleh kebencian sepanjang hari. Tetapi dia tidak pernah menemukan bawahannya dan orang lain. Tuhan merasa bahwa tempat ini seperti rumahnya sendiri. Tapi kerajaan malaikat terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga hanya dengan menyebut nama ini akan membuat orang merasa tercekik tanpa alasan. Jika aliansi api tak berujung memprovokasi kerajaan malaikat saat ini, itu sama saja dengan penghancuran diri. Aliansi api tak berujung adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menyelamatkan klan Xiao sekarang, dan Guru Guntur tidak akan membiarkan dia mengambil risiko apapun yang terjadi. Saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Orang ini, apakah Anda akan membayar atau tidak? Di atas langit, suara malaikat tertinggi Beilein tiba-tiba menjadi suram dan dingin, dan kecemerlangan malaikat yang agung dan suci itu naik dan bergetar seperti air pasang. Dan itu akan menyebar kapan saja, membuat seluruh wilayah api yang tak berujung menjadi tanah tandus. Saya memiliki domain api yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Di bawah situasi seperti itu, tubuh Suner memancarkan nafas api suci. Siwu Saking Divine Road, yang ditempa oleh Nine Profound Fire Lord, juga memancarkan kekuatan divine yang tak ada habisnya, dan langsung menyelimuti Thunder Lord, untuk sementara melindungi Thunder Lord. Jelas, niat semua orang di wilayah api tak berujung sangat jelas sekarang. Bersumpah sampai mati untuk membela Raja Guntur. Lagi pula, itu masih beberapa orang kecil yang bau. Yao Ji, apakah kamu benar-benar ingin menyaksikan runtuhnya domain api yang tak ada habisnya? Sepertinya dia sudah mengharapkan situasi ini sejak lama, dan mata malaikat utama Beilin bergerak perlahan, menonton dengan Yao Ji. Sekarang setelah pemimpin aliansi keluar, Raja Guntur adalah orang kepercayaan aliansi api tak berujung saya. Selain itu, masalah ini sudah penuh dengan keraguan. Saya tidak setuju dengan Anda di kerajaan api tanpa akhir ketika Anda berada di kerajaan malaikat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah api tanpa akhir. Ini bukan kerajaan malaikat. Kulit Yao Ji benar-benar mengeras pada saat ini, dan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang di kehampaan, memperingatkan setiap gerakan lawan. Saya bersedia bersumpah untuk mengikuti, mendengarkan nada tanpa kompromi dari Suner dan Yao Ji. Darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakang medan api yang tak berujung langsung mendidih, dan suara besar itu seperti suara guntur yang menggelegar, menyapu ayo. Yang mulia malaikat tertinggi, masalah ini. Melihat kebuntuan seperti itu, wajah para malaikat yang menyertai di sekitar Beilin sangat muram, dan alis mereka berkerut. Jelas mereka bahkan tidak berpikir bahwa di dunia ini, ada sebenarnya kekuatan yang berani menentang kerajaan malaikat. Meskipun kerajaan malaikat tidak ikut campur dalam pola dunia 1000 besar, hampir semua orang tahu bahwa kerajaan malaikat, sampai batas tertentu, adalah penguasa di atas pusat dunia manusia. Aliansi api tak berujung mempertahankan Thunder Lord seperti ini, dan saya takut cepat atau lambat, bencana akan datang. Yang mulia pembantaian, katakan saja jangan sentuh mereka.
Saat berbicara, sayap malaikat di belakang malaikat utama Beilein melambai bersama, dan matanya langsung berubah menjadi warna murni, beriak semacam surga dan bumi, kekuatan yang menakutkan. Segera, seluruh langit dan bumi mengamuk dengan hebat, dan riak energi ungu yang mempesona perlahan-lahan jatuh dari sayap malaikat, dan segera mengembun menjadi bilah cahaya penghakiman yang penuh dengan kekuatan hukuman Tuhan langit dan bumi. Ada putaran dalam kehampaan, dan Kaisar Iblis dan yang lainnya hanya bisa melihat bilah cahaya besar yang berisi kekuatan malaikat jatuh entah dari mana. Targetnya adalah altar tak berujung, wilayah api tak berujung. Ukuran bilah cahaya besar sangat besar, dengan ukuran ribuan kaki, dan dicampur dengan kekuatan malaikat agung. Bagaimana kekuatan ini dapat ditentang oleh pembangkit tenaga listrik ini di bawah komando domain api yang tak ada habisnya? Wanita gila ini, pada saat ini, jantung Liu Yun berdetak kencang, dan ketakutan bawaan keluar dari lubuk jiwanya. Bahkan jika itu adalah pukulan sederhana dari lawan, itu hanya penggunaan biasa. Status mulia dari malaikat agung yang terakhir dikombinasikan dengan kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Setelah serangan tingkat itu jatuh, seluruh api tak berujung lapangan akan diratakan. Ayo. Tujuan orang ini bukanlah pembangkit tenaga listrik yang ada, tetapi wilayah api tak berujung. Niatnya jelas untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik ini. Kursi ini tidak akan membunuhmu. Sudah kubilang, tujuanku hanyalah Raja Petir. Tapi untuk beberapa semut yang menghalangi kerajaan malaikat, wajar jika membiarkanmu sedikit menderita, melihat. Ekspresi kebencian dan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini, ketidakpedulian dan senyum di wajah malaikat tertinggi Beilein terjalin. Tidak hanya tidak ada nafas suci di sana, tetapi itu lebih seperti ejekan yang kejam. Jika bukan karena perintah mahkota pembantaian, kelompok semut ini pasti sudah jatuh ke tangannya. Tapi setelah sekian lama, tetua klan Xiao tidak muncul. Sepertinya pihak lain tidak boleh berada di zona api tak berujung. Ini juga alasan mengapa Belin berani menggoda wilayah api tak berujung. Untuk menangkap Lei Lord hari ini, omong-omong, saya ingin memperingatkan semut-semut ini yang tidak tahu ketinggian langit, kekuatan ilahi kerajaan malaikat, tidak bisakah mereka difitnah oleh manusia? Dong, 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 pedang cahaya suci itu sangat cepat, dan fluktuasi suci yang menyesakkan terus menekan hati semua orang. 10 gagak mengguncang topeng ilahi, hukuman dari pedang iblis suci. Kekuatan jalan suci, cahaya iblis yang menghancurkan langit. Petik 2, Melihat serangan yang menghancurkan seperti itu, banyak pejabat tingkat tinggi di altar tak berujung melihat satu sama lain. Aura pembunuh tak berujung menyembur keluar di mata mereka. Darah, jiwa dan kekuatan lain dalam tubuh menjadi gila bersama, dan napas reinkarnasi yang cerah dan luas meraung. Satu demi satu serangan energi mengerikan yang mengguncang langit dan bumi mengembun dari altar tak berujung, dan kekuatan kekerasan yang dibentuk oleh persimpangan lusinan serangan sebenarnya secara samar membalas jatuhnya bilah energi. Bahkan jika malaikat agung dianggap sebagai semut di domain api tak berujung oleh malaikat agung, puluhan orang bergabung dan menambahkan kekuatan senjata ilahi, kekuatan penghancur bukanlah hal yang sepele. Bagaimana mungkin, untuk sesaat, menyaksikan kebuntuan di udara, dan wajah malaikat Beilein bergerak sedikit, dan matanya yang indah penuh dengan keheranan. Kelompok semut ini benar-benar dapat menahan serangan mereka sendiri. Boom! Tepat ketika Beilein terlihat seperti ini, di pusaran ruang angkasa di atas langit yang jauh, gelombang energi yang hanya bisa dirasakannya sedikit ditransmisikan, dan penghinaan serta kebanggaan di matanya perlahan memudar. Jangan buang waktu. Lain kali aku punya waktu, aku akan bersenang-senang denganmu. Tubuh Beilein berkedip, dan dia menembak langsung ke posisi Master Guntur dengan kecepatan yang keterlaluan. Sekarang semua orang sibuk melawan pedang cahaya suci. Mereka secara alami tidak memiliki energi cadangan untuk mengkhawatirkan Master Guntur. Krisis cepat mendekati Master Guntur. Saat ini, kerumunan di altar tak berujung dibagi menjadi 2 kelompok. Satu adalah orang kepercayaan yang dipimpin oleh Suner dan yang lainnya. Dan yang lainnya adalah Lei Zhu, Xiao Lingshan, dan Dewa Racun Xuanhe. Melihat serangan malaikat agung yang menakutkan, Yao Ji dan yang lainnya buru-buru berseru,
Tetapi ketika mereka ingin kembali ke pertahanan, mereka menemukan bahwa sudah terlambat. Saya melihat bahwa tubuh Beilin seperti sinar cahaya, langsung mengguncang Xiao Lingsan dan Dewa Racun Xuanhe, dan menatap Guru Guntur sambil tersenyum. Hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Dadada, suara tepat setelah itu jatuh, lingkaran cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersebar dari sayap malaikat di belakang malaikat tertinggi Beilin. Hanya dalam sekejap, sangkar cahaya yang sangat murni berkedip, secara paksa memenjarakan Raja Guntur. Kerajaan malaikat yang bermartabat hanya dapat menggunakan metode jahat seperti itu. Ini benar-benar mencibir, Tuan. Guntur tidak melawan, tetapi perlahan-lahan menatap malaikat agung, dengan penghinaan di matanya, dan sentuhan ejekan yang tak terselubung. Semua duri, dirangsang saraf Belin. Jelas, Raja Guntur telah menebak niat mereka. Jadi apa? Bagaimana kita, kerajaan malaikat, bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian spekulasikan? Meskipun dikatakan oleh Raja Petir, Beilin tidak merasa tidak senang. Bahkan jika mereka tahu tujuan kerajaan malaikat, apa yang mereka gunakan untuk bersaing? Ayo pergi. Beilin melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menyapu pusaran ruang angkasa dengan sangkar cahaya, tampaknya siap untuk kembali ke kerajaan malaikat. Jangan pergi ke sana, kekosongan di sana tidak benar. Tepat ketika pikiran banyak orang kuat di altar tak berujung menjadi semakin gila, Suner dan Mu Yingying berkata serempak. Kekosongan yang telah diselimuti oleh filamen cahaya malaikat, pada saat ini, sebenarnya ada fluktuasi menakutkan yang memancar keluar. Volatilitas ini, saat berikutnya, sudut mata Suanyi dan Kaisar Iblis sedikit berkedut, dan mereka secara tidak sadar memproyeksikan pandangan mereka ke arah langit. Apakah ini yang disebut malaikat? Dan tepat ketika situasinya sepihak cibiran yang sangat menghina tiba-tiba terdengar di kehampaan di luar pusaran ruang langit. Burung dan binatang di seluruh langit, burung bersaing, muncul bersama di dunia ini, dan aura kuno yang melampaui semua pembangkit tenaga listrik yang hadir perlahan melompat dari kehampaan. Napas dari dunia iblis. Merasakan aura iblis yang mengerikan, wajah Beilin bergerak sedikit. Sejak Perang Dunia Pertama, kekuatan dunia iblis telah merosot, jadi mengapa ada monster yang bisa mengancammu? Ledakan. Kekosongan bergetar tak henti-hentinya, dan seluruh dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Kemudian, di langit yang tinggi, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dihancurkan, dan dua cahaya dan bayangan yang memancarkan cahaya yang menghancurkan langit melangkah keluar dari kekosongan yang rusak selangkah demi selangkah. Dua sosok, satu laki-laki dan satu perempuan. Terutama pada pria itu, kekuatan tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyapu. Tidak ada fluktuasi emosional pada wajah tampan, dan bahkan bagian tengah alis ada kilatan tanda vertikal 8 warna. Pada saat kedua orang ini muncul, penindasan yang mengerikan turun dari langit, membuat malaikat tertinggi Beilin merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. 9 pangkat reinkarnasi, raja dari semua binatang. Beilin mengerutkan kening, dan kemudian suara dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Para wanita di sekitar Raja Binatang hanya dari tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi Raja Binatang begitu kuat di dunia iblis, yang benar-benar memberi banyak tekanan pada Beilin. Jika Anda menggunakan tangan Anda di sini, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan lawan. Terutama senjata yang terlihat seperti kapak batu di belakang Raja Segala Binatang membuat napas Beilin menjadi lebih khusyuk. Saya di bawah perintah Slaughter Crown untuk datang ke sini untuk menangkap pelakunya yang membahayakan dunia 1000 besar. Jika Yang Mulia bertekad untuk menempuh jalannya sendiri, saya tidak keberatan membiarkan kehidupan wilayah api tanpa akhir, hancur. Matanya perlahan beralih ke Raja Binatang buas dan pusaran ruang, berkeliaran, dan kemudian senyum tak kenal takut muncul di wajah Beilin. Maka mari kita tetap tinggal. Kekuatan penghancur surga kapak ilahi. Melihat nada arogan Beilin, Raja Segala Binatang bermandikan bayang-bayang binatang suci yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tubuhnya melonjak. Selama gerakan itu, dia mengeluarkan kapak batu di belakangnya dan menebas ke arah posisi Beilin. Membenci tebasan, itu berisi sentuhan kekuatan monster kuno dan keruh.
dengan mudah menembus kekuatan malaikat di sekitar Beilein, dan ada jejak samar penghancuran mengerikan yang terakhir. Raja segala binatang, kelahiran baru unicorn Gyokuno. Tepat ketika situasinya menjadi cemas, suara yang sangat tenang muncul dari pusaran putih susu lagi. Di pusaran putih susu, 10 sayap ungu panjang berkedip sedikit, dengan latar belakang sayap malaikat, seluruh medan api tak berujung seterang hari. Dalam sekejap, serangan yang menghancurkan langit dari King of All Beasts benar-benar dimusnahkan. Segera, tubuh yang terakhir perlahan berdiri di udara, hatinya terkejut, dan wajahnya menjadi suram. Saya melihat bahwa pusaran ruang yang dibangun oleh kekuatan malaikat tampaknya terkoyak oleh beberapa kekuatan. Di celah itu, ada seorang wanita paruh baya mengenakan jubah putih. Di mata putih bersih wanita itu, ada rasa dingin dan sikap acuh tak berujung. Dengan sekali pandang, seluruh dunia bisa dilihat. Bahkan fluktuasi malaikat yang menjulang di sekitar tubuh yang terakhir menjadi semakin mengerikan. Malaikat agung lainnya, melihat kemunculan kembali malaikat Mahatau ini, sudut Raja Binatang tiba-tiba tertawa, dan fluktuasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya. Orang ini jelas berada di bawah malaikat pembantaian, kepala dari 3 malaikat utama, Ares. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Bahkan jika Raja segala binatang sekarang sepenuhnya berkomitmen, saya khawatir dia tidak akan bisa menolak yang terakhir. Cukup terima kasih, melihat pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka yang putus asa untuk melindungi diri mereka sendiri terlepas dari kehidupan mereka, hati Leylor juga dipenuhi dengan kehangatan. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan emosi yang begitu panas sejak genosida. Tapi, Raja Binatang segera ragu-ragu. Dengan kekuatannya, adalah mungkin untuk menjerat satu malaikat agung, tetapi bagaimana dengan malaikat lainnya? Saya harap Anda semua berhasil menyelamatkan klan Xiao. Jika memungkinkan, minta maaf untuk saya dan dia. Lei Zhu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya yang cantik, tenang dan dingin. 10 hari kemudian, kota suci malaikat akan secara terbuka menghakimi Lei Master, dan semua orang dipersilakan untuk datang. Lei Master dengan mudah ditangkap, dan suara penuh ketidakpedulian segera ditransmisikan ke pikiran setiap api tanpa akhir tingkat tinggi. Wilayah. Sangkar malaikat di sekelilingnya benar-benar menutupi tubuh yang terakhir, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit dari pandangan semua orang. Sampai aura Raja Petir dan Kerajaan Malaikat benar-benar menghilang, banyak pembangkit tenaga listrik di altar tak berujung tidak bergerak untuk waktu yang lama. Perkecil semua garis pertahanan wilayah api tak berujung, selidiki secara menyeluruh semua kekuatan di bawah aliansi api tak berujung, perbaiki kekuatannya, dan tunggu kembalinya aliansi Xiao. Masalah ini adalah rencana jangka panjang. Kali ini kerja keras, semuanya. Pada saat ini, mata dingin Suner perlahan menyaksikan melihat kekosongan murni ini yang terkikis oleh kekuatan malaikat, dia berbicara dalam diam. Di kerajaan malaikat, cepat atau lambat akan ada pertempuran sengit, tetapi tidak sekarang, klan naga, kolam naga terkubur. Dengan berakhirnya bencana naga, waktu di dunia 1000 besar telah berlalu selama lebih dari sebulan. Di tempat di mana waktu telah berlalu dan sangat lambat seperti kolam pemakaman naga, 1 tahun telah berlalu selama tahun ini. Tubuh Xiao Yan yang sekarat perlahan-lahan diperbaiki oleh kekuatan lunas Tiansu, ditingkatkan. Boom, suara keras tiba-tiba membangkitkan energi langit dan bumi di seluruh kolam. Segera, benang cahaya berwarna zamrud yang mempesona terus mengalir keluar dari belakang Xiao Yan yang sedang koma. Pada saat ini, itu benar-benar pas di tubuhnya. Gerakan ini tidak berlangsung lama. Jari-jari Xiao Yan, seperti benda mati, bergetar perlahan. Dan setelah beberapa saat dia memanjat dengan kaku dari tempat tidur batu di kedalaman Longqi. Perasaan itu seperti seumur hidup, ini seperti memiliki mimpi panjang setelah melangkah ke klan naga. Dalam mimpi, untuk menyelesaikan perselisihan sipil klan naga, mereka berurusan dengan 5 Raja Naga, para tetua dari makhluk tertinggi, Raja Naga Perak dan lainnya. Dan bahkan pada krisis terakhir, sosok Zian dan yang lainnya masih jelas berlama-lama di pikiran Xiao Yan. Tidak apa-apa, saat Xiao Yan terbangun,
Kedua wanita yang berada di retret dangkal di kolam pemakaman naga juga membuka mata indah mereka satu demi satu. Melihat sosok manusia hidup di depan mereka, hati mereka menjadi lebih tenang. Setelah pertempuran klan naga, kedua wanita itu masing-masing meningkat. Ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin sudah mulai menyatu sepenuhnya. Bahkan di alis Yun Yun, persepsi kekuatan Dewa Bunga menjadi semakin jelas. Pada waktunya, keduanya akan menjadi yang paling berhasil di antara 4 gundik. Bagaimana dengan Paman Guru? Meskipun dia telah sadar kembali, Xiaoyan tidak menyadari apa yang terjadi dalam koma. Setelah beberapa induksi, dia tidak memperhatikan nafas Raja Naga Emas, dan langsung bertanya-tanya. Apakah perselisihan sipil naga telah diselesaikan? Bagaimana situasinya dengan Ziyan? Banyak pertanyaan masih menghantui pikiran Xiaoyan. Melihat penampilan bingung Xiaoyan, Yun Yun berbicara dengan santai, dan dengan sabar menjelaskan klan naga saat ini, tetapi mengabaikan Raja Naga Emas yang menanggalkan lunas. Jadi, setelah klan naga mundur, aku takut kekuatannya akan banyak pulih, tapi sangat disayangkan untuk pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Setelah mendengarkan penjelasan Yun Yun, tinju Xiaoyan secara tidak sadar mengepal perlahan, dan sekitarnya kekosongan bergetar sedikit. Energi naga yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berkumpul dari segala arah kolam pemakaman naga, seolah-olah telah dipanggil oleh Xiaoyan. Reinkarnasi tingkat ke-9, merasakan fluktuasi reinkarnasi yang tiba-tiba di tubuh Xiaoyan. Kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin tidak bisa membantu tetapi mengirimkan semburan kewaspadaan. Dan kemudian ada sesuatu di matanya yang diam. Terkejut, dia menatap Xiaoyan. Kekuatan orang ini sebenarnya telah melompat dari puncak tingkat reinkarnasi ke-8 ke tingkat reinkarnasi ke-9. Meskipun ada bantuan dari tulang Dewa Naga dan kekuatan Raja Naga Emas, tingkat pertumbuhan ini cukup untuk membuat seseorang menghela nafas dalam hati. Hanya saja Xiaoyan saat ini tidak menyadari keberadaan dan pentingnya tulang Dewa Naga. Bagaimanapun, hal ini sangat tidak berguna untuk Xiaoyan hari ini. Hanya setelah puncak peringkat 9 reinkarnasi, kita dapat memahami yang terakhir, nilai artefak ilahi tidak dapat diukur. Raja Naga Emas bersedia menyerahkan artefak ilahi semacam itu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Keberaniannya tidak diragukan lagi mengagumkan. Dalam pertempuran sebelumnya, menggunakan kekuatan iblis membuatku menerobos ke tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Sekarang, aku tidak tahu banyak tentang kekuatan ini. Bisa menggunakan kekuatan iblis untuk waktu yang lama. Lagi pula, cerukan klan naga terlalu besar. Dengan menyebutkan Cailin, Xiaoyan dengan hati-hati memeriksa anggota badan dan tulang di tubuhnya. Tetapi terkejut menemukan bahwa tidak ada kerusakan di tubuhnya, bahkan tubuhnya sendiri. Kekuatan jauh lebih menakutkan daripada saat menggunakan kekuatan iblis. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa meskipun perjalanannya ke klan naga telah menembus peringkat reinkarnasi tingkat 9 secara tidak sengaja, jika dia bertarung melawan peringkat reinkarnasi tingkat 9 yang sebenarnya, masih akan ada banyak celah. Lagi pula, jika kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 9 lapis benar-benar dibagi, 2 peringkat cukup untuk dibagi menjadi 3 peringkat yang sangat kecil, depan, tengah dan belakang. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari peringkat 9 reinkarnasi, dan sekarang Xiaoyan paling banyak berada di tahap awal. Mirip dengan Long Hao, orang kepercayaan Raja Naga Emas, saya khawatir dia telah mencapai tahap akhir yang sebenarnya, tapi dia belum menyentuh ambang puncak peringkat 9 reinkarnasi. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Raja Naga Perak yang telah menyentuh puncak peringkat 9 reinkarnasi, itu hanya tahap awal memasuki periode puncak. Sekarang Seng Yan, bahkan tubuh ini yang telah diperkuat beberapa kali untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah menyebabkan kekuatan tempur Xiaoyan meroket ke tingkat yang mengerikan dan menakutkan. Klan naga mundur, kita tidak dapat mengganggu mereka saat ini. Saya telah meninggalkan jejak jiwa. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal berikutnya, kita harus kembali. Baiklah, ayo pergi, perjalanan ke dunia bawah tidak jauh. Begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu keluar dari udara tipis, dan kemudian perlahan-lahan pergi dari sini di pintu keluar ras naga. Domain api tak berujung. Sekarang,
Kekosongan yang dibakar oleh kekuatan suci kerajaan malaikat selalu memiliki kekuatan murni yang tidak dapat dijelaskan dan kuat yang tersisa, yang telah menyebabkan mimpi buruk yang tersisa di hati semua orang di wilayah api tanpa akhir. Peringkat reinkarnasi ke-9, peringkat kuasi 9 reinkarnasi. Kalian berdua kuat, tetapi ketika Anda baru lahir, situasi di dunia 1000 besar sangat rumit, dan Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Di rumah, Nyonya rumah, Yaoji melihat ke depannya. Dua orang seperti batu giok ini segera berkata dengan getir. Meskipun mereka memiliki kekuatan binatang paling kuat dari dunia iblis yang terbaring di tubuh mereka, mereka tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan kerajaan malaikat sekarang. Binatang baru juga membutuhkan waktu untuk berubah dan tumbuh. Meskipun Raja Segala Binatang mengatakan bahwa dia sangat tidak bahagia, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk ketika dia melihat dua gundiknya, Suner dan Mu Yingying. Apa yang dikatakan Yaoji tidak masuk akal. Setelah diskusi yang mendetail, semua orang terpisah satu sama lain. Kenapa tidak senang? Yaoji juga memikirkan situasi secara keseluruhan, dan kekuatan malaikat agung itu mungkin tidak sesederhana memasuki puncak reinkarnasi ke-9. Sampai kedua sosok itu perlahan menghilang ke alam tak berujung, domain api di gunung belakang. Gadis yang mengikuti Raja Binatang seperti pelayan kecil hanya menunjukkan senyum manis. Mengapa Tuan tidak kembali? Menghadapi pencerahan Yuru Suang, Raja semua binatang cemberut tak berdaya, dan pemandangan di pusat dunia iblis tidak bisa tidak muncul di benaknya. Pada awalnya, dia disimpan di pusat dunia iblis oleh Kaisar Iblis, menyerap kekuatan untuk tumbuh dan berubah. Awalnya, energi surga dan bumi di pusat dunia iblis tidak cukup baginya untuk sepenuhnya berubah ke tahap berikutnya. Tetapi kepintaran Raja Binatang Buas muncul, dan dia langsung melahap berhala yang dikenal sebagai binatang buas dunia iblis dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengubah. Kebetulan di antara mereka, benar-benar berubah dan memasuki tahap berikutnya. Artinya, pada akhirnya, ketika hendak melahap patung unicorn giok kuno, monster hijau muncul, dan ada seorang gadis seperti bayi di dalamnya. Gadis itu baru saja keluar dari patung, dan dia bersaing dengan dirinya sendiri, untuk kekuatan binatang mitos itu. Karena paksaan darah dan jiwa dalam tubuh, Raja Segala Binatang mengingat berbagai asal-usul dalam Perang Dunia Pertama, dan ini memberikan setengah dari kekuatannya kepada pihak lain. Namaku Yuru Suang. Siapa namamu, orang besar? Kamu belum bisa bicara, tubuh monstermu sangat aneh. Ada banyak kata-kata yang tidak bisa dipahami pada sisik yang mengilap. Sebut saja kamu Wenscale. Sejak itu, di benak Raja Segala Binatang, selain berlatih keras selain membantu tuannya Xiao Yan, gadis dengan kekuatan unicorn giok kuno ini menguasai segalanya. Setelah bencana di dunia iblis, mereka berdua keluar dari kebiasaan bersama. Setelah menyelesaikan masalah, mereka pergi ke gua 10.000 iblis. Setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, hubungan antara keduanya telah lama terbukti dengan sendirinya. Di gunung belakang, ada kedamaian, dan keduanya juga perlahan berbicara tentang beberapa rahasia yang hanya milik mereka. Dong dong dong. Sama seperti wilayah api tak berujung secara keseluruhan mulai kembali ke ketenangan semula, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi mendidih, dan napas panas membuat banyak pria kuat berkeringat deras. Fluktuasi itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi 7 kali lipat dan 8 kali lipat. Napas ini, tuannya kembali. Sebelum dia bisa memeriksa nafas saluran ruang angkasa di kejauhan, bayangan hitam menyapu langit seperti kilat, dan menyapu ke arah kekosongan yang telah dibakar dan dimurnikan oleh kekuatan dari para malaikat. Kerajaan para malaikat, dengan suara samar, ada kemarahan yang tak terlukiskan, dan api suci yang indah merembes sedikit demi sedikit, dan kemudian kekuatan para malaikat yang tidak dapat dihilangkan dalam kehampaan secepat seorang prajurit yang dikalahkan, mereda. Hanya 10 napas sebelum dan sesudah, kekosongan dari seluruh domain api tak berujung benar-benar memulihkan kedamaian masa lalu. Untuk mengatasi kekosongan ini yang telah hangus oleh kekuatan malaikat, di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya api suci-suci dan murni yang sama atau kekuatan iblis yang dapat mengusirnya.
Pengaruh kekuatan malaikat menghilang. Kekuatan ilahi memaster Xiao. Dalam sekejap, mimpi buruk kekuatan suci yang dibawa oleh dua malaikat agung kerajaan malaikat benar-benar hilang pada saat ini. Momen. Ayo pergi. Merasakan mata memuja yang diproyeksikan dari wilayah api tak berujung. Suara agung Xiao yang terdengar, dan itu ditransmisikan ke benak banyak pejabat tingkat tinggi wilayah api tak berujung. Mendengarkan suara yang sangat akrab ini, satu demi satu eksekutif tingkat tinggi berangkat bersama dan menyapu ke arah inti. Pada saat ini, semua orang kepercayaan di bawah wilayah api tak berujung telah berkumpul di sini. Yuexi, Yaoji, Kaisar Iblis, Suanyi, Xiao Lingshan, Jiuxuan Huozu, Raja dari semua binatang, De. Mengzu Xiao, apakah perjalanan ke klan naga berjalan lancar? Kerumunan melonjak. Setelah beberapa saat, Patriark klan Phoenix adalah yang pertama memecah kedamaian. Pertikaian sipil ras naga telah diselesaikan, dan itu akan segera bergabung dengan aliansi api tak berujung kita. Jadi, mengapa kekuatan malaikat ada di wilayah api tak berujungku? Kekuatan malaikat yang begitu kuat adalah tidak biasa. Apa yang bisa dimiliki seorang malaikat? Petik 2. Mata Xiao Yan tajam, dan dia perlahan melirik orang-orang kuat yang hadir. Tidak ada emosi hukuman, tetapi lebih dari sentuhan kemarahan. Baru-baru ini, ada desas-desus di seluruh dunia. Dikatakan bahwa Lord Lei dengan sengaja mencekik banyak kekuatan seperti pemakaman suci abadi, dan bahkan tahta suci, inti kerajaan malaikat, jatuh ke tangannya. Keduanya malaikat agung muncul dan menangkap Lord Lei ke kerajaan malaikat. Masih ada 7 hari sebelum pengadilan umum akan diadakan di kota suci malaikat. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini, peringkat reinkarnasi ke-9 Beilin, Ares puncak peringkat 9 reinkarnasi. Xiao Yan menjadi bermartabat, dan segera menekan amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya dengan kejam. Kerajaan malaikat benar-benar memanfaatkan tetua agung dan dirinya sendiri untuk pergi, secara pribadi turun ke wilayah api tanpa akhir, dan secara terbuka merampok orang. Selain apa yang telah dipelajari Xiao Yan, jatuhnya keluarga Xiao mungkin tidak dapat dipisahkan dari kerajaan malaikat, dan kebencian ini telah lama tidak dapat diselesaikan. Guru dan saya telah mundur di dunia hantu, tidak mungkin melakukan hal-hal ini. Duan Qifei maju selangkah perlahan, matanya penuh sedingin es menatap Xiao Yan. Pada saat ini, betapa dia berharap kekuatannya begitu kuat, dalam hal ini, dia dapat mencegah bencana ini terjadi. Selama periode reinkarnasi lengkap, Du Qifei telah mengalami kehidupan Raja Guntur dalam pengalaman yang mendalam. Dia telah hidup di balapan puncak sejak kecil. Dia memiliki bakat besar dan harapan yang tinggi. Lingkaran cahaya jenius yang ditampilkan di sepanjang jalan telah melampaui banyak orang yang disukai surga. Tapi balapan itu dihancurkan, dan dia juga diawasi oleh kekasihnya. Rasa sakit yang menusuk melampaui kata-kata. Sekarang, tidak ada gunanya terlibat dalam benar dan salah dari masalah ini. Tujuan kerajaan malaikat mungkin sudah jelas. Saat berbicara, Yaoji juga perlahan menggelengkan kepalanya, memusatkan perhatian padanya, perhatian pada Xiao Yan. Apa keputusanmu, Duo Qifei, yang tampaknya mengabdi pada guru petir saat ini, meraung tajam ke arah Xiao Yan. Jika aliansi api tak berujung tidak mengambil tindakan, Raja Petir pasti akan mati. Tetapi jika aliansi api tak berujung bergerak, saya khawatir harganya terlalu mahal. Tetapi bagaimanapun juga, Master Lei juga adalah tuannya sendiri. Jika aliansi api tak berujung tidak bergerak, bahkan jika dia dalam bahaya jatuh, dia akan pergi untuk menyelamatkan tuan rumah Lei. Lei Zhu, kami pasti akan menyelamatkan. Melihat pembangkit tenaga listrik yang berada dalam keheningan yang mati, Xiao Lingshan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu temperamen kakaknya, jika Lei Zhu dibiarkan sendirian, dia tidak bisa membenarkan perasaan dan alasannya. Tapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah aliansi api tak berujung, yang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kerajaan malaikat secara langsung. Petik 2. Pada saat ini, tampaknya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik, dan mata mereka terkunci pada Xiao Yan yang mengerutkan kening. Boom! Tepat ketika semua orang bingung,
dalam kekosongan wilayah api tak berujung, dua siluet sosok yang malu tiba-tiba muncul. Malaikat, Liu Hao, putra cahaya. Setelah benar-benar mengunci identitas dua orang yang datang, mata tenang Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Ingatan Liu Hao tentang dirinya, Suner, Del, membanjiri hatinya satu demi satu. Orang-orang tercela seperti itu tidak dapat disalahkan bahkan jika mereka mati. Xiao Yan, apa yang terjadi di masa lalu memang aku minta maaf padamu. Retak, saudari Liu Hao tiba di altar tak berujung tanpa halangan. Segera, Liu Hao berlutut, dan dahinya mengenai tanah berat, merah cerah noda darah sangat menyakiti hati sanubari semua orang. Hidupku dan bahkan jiwaku, jika kamu mau, kamu bisa mengambilnya. Tapi kita di sini hari ini, bukan untuk menjerat masa lalu, tetapi untuk situasi keseluruhan. Situasi di wilayah api tak berujung hanya satu solusi dapat diselesaikan. Liu Hao hari ini benar-benar berbeda dari Liu Hao sebelumnya. Kata-kata yang tersirat memiliki semangat putra cahaya yang legendaris. Liu Hao, Liu Qing. Sampai keduanya benar-benar muncul di depan semua orang. Liu Yun, yang berada di samping Kaisar Iblis, menggelengkan kepalanya perlahan. Dan dengan penampilan mereka, garis keturunannya juga perlahan melonjak. Perasaan seperti itu, saya khawatir hanya klan yang sama yang dapat memilikinya. Apa yang bisa saya lakukan? Melihat penampilan Liu Hao seperti ini, kemarahan Xiao Yan perlahan menghilang dan bertanya. Buka pintu masuk ke dunia bawah. Biarkan kerajaan malaikat dikuasai, dan krisis Raja Petir akan hancur secara alami. Liu Qing mengangkat dahinya, menatap Xiao Yan, dan mengucapkan kata demi kata. Dia tahu bahwa mereka tiba di wilayah api tak berujung hari ini dan menghadapi ancaman kematian yang sangat besar. Tetapi untuk hal-hal di kerajaan malaikat, tidak ada seorang pun di wilayah api tak berujung yang tahu lebih baik daripada putra cahaya. Setelah aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat berperang, itu akan berada di tengah konspirasi kerajaan malaikat, pertempuran antara dua kekuatan. Untuk aliansi api tanpa akhir, harganya terlalu besar. Buka pintu masuk ke dunia bawah. Segera setelah Liu Qing mengatakan ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan darah di dalam tubuh langsung mendidih. Meskipun aliansi api tanpa akhir telah lama berencana untuk memasuki dunia bawah, tetapi sekarang naga mundur, dan para tetua belum kembali. Jika pintu masuk ke dunia bawah dibuka dengan terburu-buru saat ini, kekuatan api tanpa akhir aliansi masih belum bisa melawan kerajaan malaikat. Dan yang paling penting, makhluk tertinggi klan Xiao ada di dunia bawah. Jika mereka bertindak seperti ini, tidak diragukan lagi akan terlalu berisiko dan akan menempatkan leluhur klan Xiao dalam posisi yang tidak menguntungkan. Membuka pintu masuk ke dunia bawah adalah risiko yang besar, tetapi apakah menurut Anda para penguasa dunia bawah adalah vegetarian? Dan Perang Dunia Pertama telah berlalu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kita tidak bisa menembus dunia bawah dengan kekuatan malaikat, kerajaan dan pusat dunia manusia? Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan kerajaan malaikat hanya malaikat pembantai dan 3 malaikat di bawah komandonya? Di kerajaan malaikat, selain keluarga kerajaan malaikat dan ksatria terkutuk, ada 5 malaikat dominion. Di antara mereka, selain malaikat pembunuh, siapa yang Anda kenal? Alasan mengapa kerajaan malaikat yang masih hidup dapat berdiri di atas pusat dunia manusia, apakah Anda tahu itu benar latar belakang? Bahkan jika ada 10 atau 100 aliansi api tanpa akhir, mereka tidak dapat bersaing dengan kerajaan malaikat. Membuka pintu masuk ke dunia bawah adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan konspirasi kerajaan malaikat. Liu Hao meraung dengan cemberut, dan taruhannya dijelaskan secara menyeluruh yang tersirat. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk aliansi api tak berujung, dan ini juga merupakan kesempatan bagi Liu Hao dan yang lainnya untuk kembali ke kerajaan malaikat. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak memimpin dalam penyimpangan. Bahkan 4 gundik di sekitarnya, Raja Binatang, Yao Ji dan negara adidaya lainnya terus-menerus menganalisis kata-kata Liu Hao. Bahkan jika apa yang dia katakan masuk akal, mengapa dia bertindak seperti ini? Semua tindakan Liu Hao cenderung ke arah aliansi api tak berujung. Dia adalah putra cahaya di kerajaan malaikat, jadi mengapa dia harus membantu orang luar berperang melawan kerajaan malaikat?
Aura di tubuhku, kekuatan malaikat pembunuh tampak seperti hadiah, tetapi sebenarnya itu dikendalikan secara diam-diam, dan bahkan mendistorsi pikiranku. Kekuatan internal kerajaan malaikat saat ini tidak diketahui, dan malaikat pembunuh sangat takut akan dunia bawah keberadaan kekuatan super itu. Begitu pintu masuk ke dunia bawah dibuka, malaikat pembantaian ingin menggunakan kehidupan Guru Guntur untuk mengancam konspirasi domain api tanpa akhir, dan itu akan dihancurkan sendiri. Liu Hao melanjutkan, menatap lurus ke arah Xiaoyan. Dilihat dari pertengkaran dan pemahaman masa lalunya dengan Xiaoyan secara alami bukan idiot. Saya khawatir yang terakhir telah menimbangnya di dalam hatinya, dan tujuannya hanya untuk memainkan peran sebagai pengantar. Yungu, Liu Qing dengan lembut mendukung Liu Hao, dan segera membungkus sedikit, melihat wanita di samping Kaisar Iblis, seolah-olah dia telah pergi tanda-tanda. Apa yang mereka katakan memang benar. Klan Liu saya selalu setia kepada Ratu Malaikat. Saya khawatir hanya dia, Putra Cahaya, yang tahu rahasia semacam ini. Jiwa, Liu Yun perlahan berbalik dari Iblis Kaisar berjalan berkeliling dan mendatangi saudara perempuan dan saudara laki-laki Liu Qing selangkah demi selangkah, menggunakan tindakannya untuk membuktikan apa yang dikatakan dan dikatakan oleh yang terakhir. Semua pembangkit tenaga dari Endless Flame Alliance menahan napas mereka saat ini, menunggu keputusan Xiaoyan. Xiaoyan memandang saudara perempuan dan laki-laki Liu Hao, dan sikap serius Liu Yun, dan pikiran yang bergoyang di dalam hatinya juga menjadi semakin kuat. Dunia bawah terlalu penting. Rencana awal Xiaoyan secara alami adalah menunggu Raja Naga Emas meninggalkan Bea Cukai dan Penatua Agung kembali. Dengan restu dari dua pria hebat, kemungkinan aliansi api tak berujung menyelamatkan klan Xiao yang kuat, akan sangat meningkat. Tapi sekarang, masalah Leizu telah membuat hati Xiaoyan semakin terjerat. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengetahui metode membuka pintu masuk ke dunia bawah ini? Hanya dengan cara ini, risikonya sangat besar. Ini adalah segel energi ilahi yang diringkas oleh kekuatan Putra Cahaya. Ini dapat membantumu mengabaikan serangan keterampilan bertarung atribut cahaya, setidaknya di bawah keterampilan ilahi. Petik 2. Tindakan, kakak, ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Liu Hao menyeret tubuhnya yang agak mati rasa dan berjalan menuju dunia luar sedikit demi sedikit. Tujuannya telah tercapai. Bagaimana Xiaoyan memutuskan, itu bukan urusan mereka. Mari kita tinggal keluarga kerajaan-kerajaan malaikat. Cepat atau lambat mereka akan dikembalikan ke posisi yang seharusnya. Pembunuh malaikat, hutang ini akan membuat dia membayar mahal cepat atau lambat. Sampai saat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya saja dia bahkan tidak berpikir bahwa watak Putra Cahaya ini akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dari waktu ke waktu. Giggle, pemakan jiwa di antara kerumunan juga tertawa pelan saat melihat keberanian Xiaoyan. Sekarang di dunia hantu, pintu masuk ke dunia bawah membawa banyak aura jahat, menurut informasi akurat yang diselidiki oleh Xiao Gui dan yang lainnya. Alasan mengapa klan jahat asing tidak memanfaatkan klan naga, adalah menggunakan sebagian besar kekuatan mereka, merakit dan menyerang dunia bawah. Semua strategi saat ini, saya khawatir itu satu-satunya cara untuk membuka dunia bawah. Mata tua pemakan jiwa perlahan menatap Xiaoyan. Tidak peduli apa, pemakan jiwa menyaksikan Xiaoyan berkultivasi langkah demi langkah. Sekarang Xiaoyan, baik dalam kekuatan atau mentalitas, jauh melampaui dirinya sendiri. Ini membuat pemakan jiwa cukup bersyukur. Ini adalah sekelompok hantu yang berlama-lama. Sepertinya ini satu-satunya cara sekarang. Mendengarkan suara pemakan jiwa, senyum Xiaoyan berangsur-angsur dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Namun, jika kamu ingin membuka jalan dari pintu masuk dunia hantu ke dunia bawah, kamu masih membutuhkan sebuah kunci. Kata Lord of Soul Eater. Yah, besok pagi, aku akan berangkat ke dunia hantu. Aku punya caraku sendiri tentang lorong itu. Aliansi api tak berujung. Setiap kekuatan harus meninggalkan setengah dari kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap serangan rahasia dari ras jahat di luar wilayah. Satu demi satu perintah ketat, membaca terus keluar dari mulut Xiaoyan, dunia bawah sudah dekat. Pemimpin aliansi itu bijaksana, untuk sesaat, kerumunan itu meraung keras dengan kegilaan tanpa akhir yang muncul di mata mereka.
Child of Light, berani bermain game besar denganku. Sampai serangkaian perintah diatur, ada kegilaan dingin di mata tenang Xiaoyan. Tidak peduli keluhan apa yang dia miliki dengan Lei Zhu sebelumnya, itu juga urusan keluarganya. Sekarang musuh asing menyerang, dia secara alami perlu berbagi kebencian yang sama. Battle Formation Master, Formation Map. Melihat bendera aneh yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan, wajah Liu Hao juga sedikit bergetar. Panci pemurnian iblis berisi kekuatan kekacauan tanpa akhir. Sekarang susunan ini telah menyerap sebagian kekuatan. Ketika saya membuka pintu masuk ke dunia bawah, saya akan memproyeksikannya ke kerajaan malaikat. Petik 2. Saya pikir mereka ingin menggunakan guntur. Tuhan telah datang untuk mengancamku. Atau aku takut kita akan menyelamatkan klan Xiao yang kuat yang disegel secara independen di dunia bawah. Mata Xiaoyan perlahan menatap Liu Hao. Begitu jiwa pihak lain berfluktuasi dengan cara apapun, dia mungkin akan dimusnahkan oleh Xiaoyan dalam sekejap. Bagaimanapun, penampilan saudara perempuan dan perempuan Liu Hao benar-benar membingungkan. Kenapa kamu tidak berani menghadapi gerakan gila Xiaoyan? Liu Hao juga langsung memegang formasi luar angkasa di tangannya di bawah perhatian semua orang, dan senyumnya dipenuhi dengan gelombang kematian. Ini adalah kesempatan besar untuk membasmi para malaikat pembunuh dan memulihkan kerajaan malaikat. Bagaimana mungkin Liu Hao menyerah dengan mudah? Dengan perumusan rencana Endless Flame Alliance, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memiliki rasa kebenaran di hati mereka, dan sepanjang malam telah menjadi malam tanpa tidur. Sekarang Perang Dunia Kedua hampir mencapai tahap yang sangat panas. Pertempuran di dunia bawah mungkin akan menjadi kunci untuk menentukan hasil dari Perang Dunia Kedua. Besar Endless Fire Field. Di rumput yang tenang di belakang gunung, Xiaoyan berbaring santai di dalamnya. Alis berkerut, tampaknya memiliki banyak hal yang menyusahkan. Kakak Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara ringan dan lucu terdengar dari belakang Xiaoyan. Jalan-jalan saja, Xiaoyan memanjat dari rerumputan dan menatap Suner yang berdiri di kejauhan. Dia juga merentangkan tangannya dan tersenyum. Jelas beberapa kekhawatiran di hatinya sulit disembunyikan dari gadis manis masa kecil ini. Tuan Lei, kakak Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir tentang dunia bawah. Jika itu benar-benar sampai pada momen hidup dan mati. Suner berkeliaran di samping Xiaoyan seperti kupu-kupu jinak. Dia ingin untuk mencerahkannya, tapi melihat ketegasan yang tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan, dia juga sedikit tercengang. Tampaknya saat ini, Xiaoyan tidak lagi memiliki kekhawatiran di matanya. Peringkat 9 reinkarnasi Xiaoyan sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pertempuran dunia bawah, dia masih tertinggal jauh di belakang. 5 kaisar menerobos langit, darah keluarga Xiao jatuh, ras menghilang. Keraguan Raja Guntur, banyak hal yang membebani tubuh Xiaoyan membuat Suner merasakan banyak rasa sakit di hatinya, jadi dia memiliki adegan saat ini. Ayo pergi, tidak apa-apa. Melihat kecantikan berbudi luhur di sampingnya, masalah di hati Xiaoyan perlahan menghilang. Sekarang ini masalahnya, daripada mengkhawatirkan dunia, lebih baik melepaskan. Kerajaan Malaikat, Kota Suci. Yang mulia, Raja Petir telah ditangkap dan dipenjarakan di sangkar malaikat di Kota Suci. Tapi perjalanan ini menuju wilayah api tak berujung. Tetapi Penatua Agung Xiaoyan dan klan Xiao tidak berada di wilayah api tak berujung, kau lihat. Membunuh dewa di luar istana, malaikat tertinggi Beilein bersandar di pintu dengan suara rendah hati. Menurut rencana, ketika waktunya habis, Raja Guntur akan langsung diadili secara publik. Aku tidak percaya bahwa pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung dapat menahan nafas mereka. Kerajaan malaikatku, mereka akan dibunuh di tempat. Ya, Bang, tepat ketika malaikat Beilein meninggalkan kaki depannya, sebuah benda hitam yang ditutupi dengan benang sutra hitam di kuil dengan mudah meledak, dan bahkan ada beberapa aura tidak menyenangkan, mengejutkan murid yang sangat murni di wajah malaikat pembunuh. Penjara penindas iblis No. 1. Rusak. Mungkinkah tujuan Xiaoyan dan yang lainnya bukanlah klan naga? Tetapi penindasan iblis nomor 1, sepertinya kita harus bergegas.
Punggungnya sedikit bergetar, dan tongkat batu giok putih alami bersinar dengan kekuatan penghancur, dan bahkan di atas tongkat batu giok itu, ada patung batu malaikat yang sangat halus berdiri perlahan. 12 sayap, seperti roh malaikat, mengandung semacam kekuatan ilahi yang luar biasa, dan fluktuasi semacam itu mungkin juga milik kekuatan semacam alat ilahi. Boom! Di kota pertama penjara iblis, di lembah hantu dan darah. Di lembah yang suram ini, di mana tidak ada yang tumbuh. Retakan curam di lembah pasir terus menyebar, seperti parit. Darah merah suram dan sedikit cahaya putih susu membangun seluruh dunia ini. Pada saat ini, suara besar bergema di langit dan bumi, terus-menerus dari kekosongan lembah kematian pusatnya meledak, dan napas jahat yang dingin keluar, seperti sejenis kejahatan, terlahir kembali. Hahaha, anak cahaya, Ratu Malaikat, band protektor, bagaimana bisa Fa dilenyapkan olehmu? Suara itu perlahan turun, dan aura jahat tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh tubuh bermandikan pancaran sinar matahari, kematian, yang membuat orang merasa sedikit gemetar. Kekuatan jahat mengerikan pada tubuh yang terakhir setidaknya lebih unggul dari Raja Naga Emas sebelumnya. Di antara celah-celah di lembah pasir di bawah ledakan, seorang wanita dengan kulit putih dan transparan perlahan-lahan berbaring di bawah pasir yang retak mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan sosok dan napasnya. Di belakangnya, masih ada beberapa napas bekas luka. Orang-orang itu semua mengenakan baju besi perak, dan mata mereka penuh energi, seperti ksatria yang bersumpah untuk melindungi tuannya. Dengan bantuan beberapa pasir dan batu, mata indah wanita itu dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa, menatap badai gurun yang hampir gelap gulita. Di badai gurun yang mengamuk sesuka hati, ada suara sihir yang menakutkan yang cukup untuk mengguncang dunia, dan bayangan ajaib menginjak badai gurun tanpa keraguan, memindai kekosongan dengan kedua mata tanpa suara, seolah mencari sesuatu hal. Badai gurun yang terlihat seperti hitam dan jahat, bahkan jika dipisahkan oleh jarak yang jauh, masih membuat orang terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari reinkarnasi tingkat 9 mungkin tidak dapat bertahan hidup di bawah jenis ini. Kekuasaan. Jerawat, suara sihir yang menyusup dan kekuatan jahat tidak menghasilkan apa-apa setelah mencari. Jadi mereka perlahan menghilang di sini. 8,1. Zhongwen Wang Ohi. 8. Perempuan, ratu, orang gila itu telah pergi sepenuhnya. Kepergian roh jahat membuat kelompok satria perlahan-lahan rileks untuk sementara waktu, dan kemudian suaranya menjadi tersendat. Malaikat, berkah, jejak cahaya murni terpancar dari wanita itu, dan segera roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk jahat berlama-lama di lembah pasir kematian ini. Saat cahaya bersinar, mereka menghilang. Cahaya suci menyinari para ksatria ini yang tidak takut akan hidup dan mati, perlahan-lahan memperbaiki, memelihara pikiran mereka. Tetapi tidak peduli seberapa kuat cahaya suci dalam memberkati dan memperbaiki, itu tetap tidak dapat melepaskan diri dari jejak dan belenggu di tubuh ksatria digital. Belenggu tingkat itu dipaksakan oleh putra cahaya sebelumnya dengan teknik magis, dan bahkan generasi ksatria berbakat yang tak terhitung jumlahnya tidak berdaya. Untungnya, penyelamatan kali ini mendapat restu dari malaikat tertinggi Jenny, bantuan dan kekuatan putra cahaya sebelumnya. Sebaliknya, dengan kelompok satria mereka yang tidak memiliki peringkat 9 reinkarnasi, mereka hanya merugikan diri sendiri. Hanya mencari jalan buntu. Meski begitu, putra cahaya sebelumnya jatuh sepenuhnya, menekan penjaga bumi, dan Fa muncul kembali, hampir menghancurkan lebih dari setengah ksatria. Putra cahaya terakhir telah benar-benar jatuh, dan semua kekuatannya telah diserap olehku. Hanya saja roh jahat di penjara penindas iblis, dan kekuatannya melampaui langit dan bumi. Cahaya putih murni menyelimuti wanita itu, dan kemudian beberapa dia mengangkat kepalanya dengan lemah. Pelaku itu mendengarkan suara ratu malaikat yang bersahaja, para elit ksatria di belakang mereka muram, dan niat membunuh dingin mereka perlahan menyebar. Jika bukan karena sihirnya untuk membatasi para ksatria, bagaimana mungkin kerajaan para malaikat dan para ksatria dapat ditekan oleh para malaikat pembantai, dan sekarang kerajaan malaikat berada di bawah kendali para malaikat pembantai. Yang terakhir Son of Light adalah semua kolera ini pelakunya.
Pelakunya bukan dia. Dia dikendalikan oleh murid dari sistem spiritual. Ratu Malaikat sepertinya telah memprediksi reaksi para ksatria dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apa? Mendengar suara pelan Ratu Malaikat, semua pembangkit tenaga listrik saling memandang dengan cemas. Membunuh, kebaikan yang kuterima di awal, secara tak terduga membawa bencana besar ke kerajaan malaikatku. Sejak aku menciptakanmu, kali ini, biarkan aku mengakhiri semua ini sepenuhnya. Keesokan harinya, ketika sinar pertama matahari pagi sedikit terungkap, pembangkit tenaga elit dari aliansi api tak berujung sudah siap untuk bertempur. Setelah kami pergi, pertahanan markas wilayah api tak berujung dikendalikan oleh Yun Qi, Yuan Yan, Suner, dan Mu Yingying. Bahkan dalam kasus terburuk, pasukan besar yang tinggal di sini sudah cukup untuk menahan serangan. Kali ini masalahnya sangat penting. Tidak ada orang lain yang harus mengikuti kecuali aku. Pergi. Suara itu jatuh begitu saja, dan semuanya selesai. Divisi elit, terdiri dari setidaknya tingkat reinkarnasi lapisan ketujuh atau lebih tinggi, perlahan-lahan bergerak menuju dunia hantu. Apakah mereka akan berhasil? Melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, dan beberapa wanita berkerumun, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yun Qi, yang memiliki ekspresi kompleks di wajahnya, dan bertanya. Dia tidak akan mati dengan mudah. Dunia ini masih membutuhkannya, untuk beberapa alasan. Yun Qi selalu bergumam pada dirinya sendiri setelah melakukan kontak dekat dengan nafas Xiao Yan, pidato yang dalam dan rumit. Guru, kami akan kembali dengan selamat. Senior Xiao Tianming juga akan menyelamatkan Anda, memberkati kami. Duo Qi Fei mengikuti tentara, perlahan-lahan menyatukan kedua telapak tangannya, dan segera meletakkannya di dadanya, berdoa dalam hati. Sekelompok orang bergegas menuju dunia hantu, dan dalam seperempat jam, tentara benar-benar mencapai dunia hantu. Dong, dong, dong. Area yang awalnya tersembunyi di Lisol Domain dan terhubung ke pintu masuk ke dunia bawah. Saat ini, satu demi satu fluktuasi kental dan jahat terus mengalir keluar dari celah tertentu, dan yang mengerikan fluktuasi yang menghancurkan langit dan bumi membuat aslinya daerah perkotaan yang makmur telah menjadi reruntuhan dan sangat sunyi. Adalah pintu masuk ke dunia bawah. Dalam beberapa hari terakhir, aliran fluktuasi energi yang stabil telah meluap darinya, dan ratusan saudara kita telah terluka. Merasakan kedatangan pasukan Xiao Yan, Xiao Zifan adalah pemimpinnya, memimpin wali keluarga Xiao, Aula ke-10 Yan Luo dan yang lainnya, menyeret tubuh mereka yang terluka untuk melihat Xiao Yan. Di belakang mereka adalah mulut dunia bawah yang dikelilingi dan disegel oleh kekuatan berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya. Pintu masuk semacam itu, tidak peduli bagaimana mereka menjelajah, tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Ini kerja keras, kamu harus mundur ke dunia hantu selama perjalanan ini. Selain itu, area ini telah tercemar oleh kekuatan jahat, dan area terbatas hanya 1000 meter tidak cukup. Du Qi Fei, ini adalah wilayahmu. Biarkan yang kuat di bawah komandomu, mundur ribuan mil jauhnya. Dalam 10.000 mil, tidak boleh ada kehidupan yang tertinggal. Melihat mulut jahat yang sangat mencolok dan mengejutkan, suara Xiao Yan juga menjadi luar biasa serius. Untuk membuka pintu masuk ke dunia bawah, diperlukan kunci, dan yang disebut kunci itu ada di tubuhnya. Pintu masuk yang awalnya hanya seukuran kepala sumur kini telah melonjak oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan telah lama berubah menjadi mulut jurang yang dingin. Mundur ribuan mil, apakah ini mungkin? Menghadapi instruksi Xiao Yan, Du Qi Fei perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, yang terakhir belum terkena pertempuran hierarki reinkarnasi 9 kali lipat, dan secara alami tidak tahu jenis energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Lakukan seperti yang dikatakan pemimpin, aku khawatir situasinya hanya akan lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Bayangan kematian menyelimuti banyak elit dari Endless Flame Alliance yang hadir, dan Yao Ji mengangguk perlahan dan tersenyum pada Du Qi Fei. Kuali Dewa Api, Cincin Api Kaisar. Darah klan Xiao. Boom. Dalam kehampaan, 3 riak energi yang menyilaukan mengamuk, dan dimanapun mereka menyentuh, ruang itu mulai terkelupas.
Dan dalam kekosongan yang dilucuti itu, mulut hitam yang tidak bisa dipecahkan tiba-tiba meledak dengan kekuatan kekacauan. Seperti lubang hitam yang muncul dari celah besar. Lubang hitam itu tidak ada habisnya. Semua orang menyaksikan, dan di kehampaan di mana kekuatan terus-menerus terkelupas, lubang hitam kacau di pintu masuk perlahan meluas. Dari ukuran puluhan kaki di awal, itu membengkak menjadi celah besar yang cukup untuk menelan langit dan melahap bumi. Bahkan Raja Binatang dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihatnya. Pintu masuk ke dunia bawah. Sampai saat ini, merasakan materi gelap, kekuatan jahat meledak dari lubang hitam yang kacau seperti air pasang, dan mata tenang Yao Ji tiba-tiba tenggelam. Dengan pengetahuannya tentang Raja Suci pasti akan melindungi keluarga Xiao, sehingga perjalanan ke dunia bawah sudah dekat. Wenlin, Raja dari semua binatang, Unicorn Giok kuno, Yuru Suang, dua gundik, dunia iblis, dan yang lainnya juga terkejut melihat lubang hitam yang kacau ini. Dan ada sentuhan kejutan di dalamnya. Murid mereka tidak bisa percaya sama sekali. Kekosongan yang terdistorsi mulai runtuh, dan kekuatan jahat yang memancar keluar dari lubang hitam yang kacau itu lebih seperti dikejar dan dikejar oleh materi gelap. Siapapun yang menyentuh materi gelap, kekuatan reinkarnasi dalam tubuh ternyata memiliki semacam jejak mendidih. Api suci, nafas iblis, dua kekuatan pelindung jatuh dari sisi Xiao Yan dalam sekejap, dan segera memberkati orang-orang kuat di belakangnya. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan jumlah orang, mungkin hampir mati. Puff! Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan mengambil kedua gadis itu dan melompat ke dalamnya terlebih dahulu. Di lubang hitam yang kacau, kekosongan telah runtuh, dan bahkan langit dan bumi telah tenggelam. Bahkan dengan pintu masuk yang seperti celah ini, adalah mungkin untuk menemukan undead di dunia bawah yang telah kewalahan, dan bahkan tentara ras jahat asing benar-benar diduduki. Di dunia bawah, air hujan bau yang tak terhitung jumlahnya jatuh di mana-mana, seolah-olah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara surga dan bumi sedang pecah di dunia bawah sekarang. Aku ingin tahu, mengapa klan Xiao yang kuat tidur begitu lama? Aku khawatir ada banyak rahasia di dalamnya. Raja Binatang saling memandang, dan kemudian aura iblis yang mempesona memenuhi udara. Dunia iblis, Kaisar Iblis, Liu Yun, Xuan Yi, Surgawi Cange dinobatkan Moon Creek. Penguasa pemakan jiwa di dunia hantu, Duki Fei. Penguasa wilayah pedang, Raja Roh Menelan dan lain-lain. Hampir 80% dari kekuatan pertempuran dari aliansi api tak berujung semuanya dilemparkan ke dalam pertempuran dunia bawah. Karena mereka tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar jika mereka menang, baik pusat dunia manusia maupun kerajaan malaikat tidak dapat menekan aliansi api tanpa akhir. Jika Anda kalah, hasilnya sudah jelas. Kerajaan malaikat, kota suci. Hahaha, pembunuh malaikat, kamu bijaksana, tetapi kamu bingung untuk sementara waktu. Tubuh Liu Hao naik, aura eksklusif putra cahaya dan sayap malaikat melonjak bersama. Dan segera formasi yang diberikan Xiao Yan hukum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam formasi, itu adalah tindakan asli Xiao Yan dan yang lainnya. Sekarang di Li Sol Domain, bumi yang tenggelam tidak tahu seberapa jauh itu telah jatuh. Saya dapat melihat bahwa lubang hitam yang kacau seperti celah di langit sedikit terbuka, seperti celah. Pintu masuk ke neraka itu menakutkan. Dunia bawah, pintu masuk ke dunia bawah. Semut ini yang pantas mati karena dosa-dosa mereka. Untuk sesaat, saya merasakan gambar dalam formasi putra cahaya, dan suara surga dan bumi yang membantai murka malaikat itu seperti gagang suci pedang yang ganas itu cukup untuk melenyapkan Liu Hao, yang sekarang layak untuk bereinkarnasi, ratusan kali. Puff, tetapi pada saat kemarahan seperti itu mencoba untuk sepenuhnya melenyapkan Liu Hao, sosok aneh berkedip, dan ternyata menyelamatkan saudara perempuan dan saudara Liu Hao dari udara tipis. Aura itu tidak boleh diremehkan. Napas gadis itu, tidak benar. Malaikat pembunuh itu perlahan-lahan bangkit dari singgasana kuil, dan ada niat membunuh gila di matanya. Beilein, kamu dan Ares, membawa pengawal pribadiku ke dunia bawah.
pasti akan menghentikan Endless Flame Alliance dari menyelamatkan klan Xiao yang kuat. Pertempuran di dunia bawah bukanlah masalah sepele. Jika aliansi api tak berujung benar-benar berhasil, saya khawatir tindakan tercela dari pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat akan benar-benar terekspos ke mata publik. Yang paling penting adalah orang-orang yang menakutkan di dunia bawah, penguasa langit dan bumi, kerumunan melonjak, dan lusinan orang benar-benar meninggalkan dunia hantu dan melangkah ke dunia bawah, memulai pertempuran dunia bawah. Pertempuran ini, tingkat bahayanya sudah jelas dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Dunia yang redup, kehampaan yang mati, tanah yang lembab, hembusan angin yang suram, sepertinya dia ada di dunia bawah, dan semua ketakutan dan kecemasan dalam pikirannya terus berkembang biak dan membesar. Hantu menangis dan serigala melolong, segudang kejahatan bergegas, dan suara kematian yang menggetarkan jiwa ditransmisikan dari kehampaan yang sangat gelap ini. Di tanah yang gelap dan lembab, ada lebih banyak cairan kental yang tidak dapat dibedakan, seperti racun yang mematikan ancaman. Penampilan ini jelas merupakan penggambaran neraka yang paling realistis. Keputusasaan, kebencian yang tak terhitung jumlahnya meraung ke segala arah, dan kegelisahan yang gemetar menyebar ke seluruh hati semua orang. Anggota badan bergetar, kulit kepala mati rasa, dan bahkan aliran kekuatan reinkarnasi dalam tubuh menjadi sangat lambat. Baru saja melangkah ke dunia bawah, tanpa mengambil tindakan apapun, dia tunduk pada batasan yang sangat besar. Jika bukan karena perlindungan nafas iblis Xiao Yan dan kekuatan api suci, saya khawatir orang-orang di bawah peringkat reinkarnasi ke-8 akan menghilang menjadi debu. Hanya pembangkit tenaga listrik di sekitar tahap reinkarnasi 9 kali lipat yang ditekan sangat sedikit. Dong-dong, saat semua orang akan bergerak, tanah yang lembab tiba-tiba retak, dan jejak kematian yang melampaui persepsi semua orang dengan cepat menyerang semua orang. Tepat ketika kekuatan aneh seperti itu melonjak dengan cepat dan mendekati Xiao Yan dan yang lainnya, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan meletus dengan aura dingin, memprovokasi mereka yang berada di bawah retakan di tanah. Napas perlahan memudar. Setelah pertempuran klan naga, kekuatan iblis terlalu berat, dan saya khawatir itu tidak akan dapat digunakan lagi dalam waktu singkat, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatan Xiao Yan. Tapi setelah melangkah ke dunia bawah, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kekuatan iblis di tubuhnya persis sama dengan beberapa kekuatan di dunia bawah. Krisis baru saja diangkat, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Dunia bawah yang gelap ini telah menjadi penuh dengan lubang. Jelas, telah terjadi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Selain medan perang besar dan kecil yang suram, di tengah dunia bawah, ada tembok kota besar yang membentang ribuan mil. Tembok kota ditutupi dengan pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jahat terus-menerus menyerbunya, mencoba untuk menerobos belenggu. Dan di balik tembok kota yang tidak bisa dihancurkan adalah kota ilusi yang tak terlukiskan. Ilusi tidak seperti hal yang fana, tetapi yang terakhir adalah nyata. Di mana ada mayat di mana-mana, tulang, mayat menumpuk seperti gunung, napas undead yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jahat berkumpul, kosong. Tampaknya berkali-kali lebih menakutkan daripada neraka Shenluo yang sebenarnya. Nafas undead yang dingin, nafas kematian, sangat besar sehingga mendistorsi segalanya di sini, membuat pikiran semua orang lebih berat. Di bawah represi kekuatan seperti itu, apalagi bertarung, sangat sulit untuk mempertahankan operasi normal kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh. Ayo pergi, Xiao Yan memberi perintah. Tim ini, yang mengumpulkan para elit dari aliansi api tak berujung, langsung menghadapi tembok kota dunia bawah dengan kecepatan tinggi, dan kota dunia bawah tersapu. Jarak antara keduanya tampak seperti sangat pendek, tetapi kecepatan gerakan semua orang sangat lambat. Pikir itu akan memakan banyak waktu. Selama pergerakan, andit ganas yang tidak normal terus mengalir keluar, mencoba menyerang Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi mereka langsung terguncang kembali oleh kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan, seolah-olah kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan berada di zona dunia bawah, memiliki visi yang sangat kuat. Dan Xiao Yan, itu juga dipandu oleh kekuatan iblis di dalam tubuh.
dan sepertinya dari nafas kematian, saya melihat pemandangan yang mengerikan, seolah-olah saya telah menyaksikan semua yang terjadi di sini. Pada awal pertempuran di dunia bawah, adalah ras jahat dari luar alam yang memimpin serangan. Ingatan dan penglihatan mengikuti sisa aura di dunia ini. Pertempuran yang terjadi di dunia bawah juga jelas terlihat, terungkap dalam pikiran Xiaoyan. Waktu kembali ke beberapa hari yang lalu, dan ras jahat asing menerobos kehampaan dan menyerbu dunia bawah dengan kecepatan kilat. Hei, dunia bawah memang telah meningkatkan makhluk luar angkasaku. Kali ini pasukan berkumpul, perjalanan ke dunia bawah pasti berhasil. Apakah ini yang disebut dunia bawah? Di depan pasukan ini, ada beberapa sosok yang diselimuti jubah hitam, mengangkat kepala mereka sedikit, mengawasi segala sesuatu di dunia bawah di kejauhan. 6 bayangan. Setidaknya napas 6 orang ini menakutkan. Ada banyak retakan di tanah dunia bawah, mayat hidup dunia bawah mulai pulih, dan bahkan kekosongan dipenuhi dengan aura kematian yang sangat suram. Melihat pemandangan saat ini di dunia bawah, 6 bayangan juga percaya bahwa penguasa dunia bawah telah lama merasakan kedatangan mereka. Kako, getaran bumi dan suara undet yang menghancurkan bumi bercampur menjadi satu, seperti badai dimensional, berkedip-kedip dan terbuka, mendekati pasukan suku jahat di luar wilayah. Di tanah dunia bawah yang bobrok, mayat hidup, bangkai, kerangka, satu demi satu makhluk mayat hidup yang sangat padat naik ke tanah, benar-benar mengelilingi pasukan ras jahat di luar wilayah itu. Dan di kehampaan yang awalnya sunyi, kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Akhirnya, ada di sini. Di antara 6 orang yang dipimpin oleh pasukan jahat, sebuah siluet tiba-tiba berbicara, dan suara itu dipenuhi dengan urgensi yang telah lama hilang, dan keinginan. Tampaknya di mata mereka, dunia bawah hanyalah sesuatu di kantong mereka sendiri. Keluar, jika tidak, mereka yang memasuki dunia bawah secara pribadi, bunuh tanpa ampun. Kebisingan dan keheningan di kedua sisi tidak berlangsung lama. Kehampaan tandus tiba-tiba terdistorsi, dan suara acuh tak acuh tanpa emosi, dari kehampaan gelap menyebar keluar. Begitu suara itu jatuh, makhluk undet yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka pada pasukan klan jahat asing di udara. Dunia bawah adalah tempat peristirahatan terakhir mereka, dan kelompok makhluk jahat yang kotor ini tidak boleh dimasuki. Kamu bukan Raja Pluto, atau Raja Kegelapan, biarkan mereka keluar menemuiku secara langsung. Bagaimanapun, kekuatanmu terlalu kecil. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba ada semacam suara tenang di pasukan jahat, saling menanggapi. Bahkan jika pihak lain tidak muncul dan disembunyikan dalam kehampaan yang gelap, tetapi hanya dengan suara acuh tak acuh itu, para pemimpin pasukan jahat dapat melihat kekuatan pihak lain secara sekilas. Pendatang, kekuatannya harus berada pada level 9 peringkat reinkarnasi. Kekuatan kedua orang ini, dalam kehampaan yang terdistorsi, dua siluet secara bertahap muncul, dikelilingi oleh materi gelap, tetapi ketika mata mereka menyaksikan pasukan jahat yang dipimpin oleh beberapa orang, perasaan tidak nyaman perlahan berlalu. Kekuatan 6 orang ini bukanlah masalah sepele, bahkan 2 dari 6, ada sentuhan keputusasaan pada jubah hitam fluktuasi menyebar perlahan-lahan. Mereka datang untuk Hades. Dengan kata lain, itu untuk orang-orang Xiao. Di dunia bawah saat ini, perselisihan ada di mana-mana, dan perang dan bencana semakin dekat. Di tanah yang suram dan suram yang ditempati oleh banyak orang, makhluk undet yang padat berbaring dengan tenang di tanah, dan seluruh tanah sedikit bergetar karena keberadaan mereka. Makhluk undet yang lahir dan dibesarkan di dunia bawah cukup mengejutkan. Di atas udara, ada celah retakan besar, dan ada atmosfer jahat tak berujung yang berkumpul dari celah itu. Di antara 6 orang yang dipimpin oleh pasukan jahat, 2 orang mengambil langkah perlahan, dan kemudian senyum masuk akal yang tersembunyi di bawah jubah hitam perlahan menyebar. Fluktuasi jantung yang berdebar perlahan menembus dari bawah jubah hitam. Keluar. Menyaksikan 2 lainnya bergerak, 2 sosok dalam kehampaan yang diselimuti kegelapan berangsur-angsur muncul. Dunia neraka, dewa kematian. Kerajaan para malaikat, raja para malaikat yang jatuh. Aku tidak percaya kalian berdua tidak mati.
Kedua kekuatan ras jahat itu melihat ke ilusi, bayangan diselimuti kegelapan di kejauhan, dan segera mengeluarkan terkejut, tetapi masih dipenuhi dengan paksaan yang samar. Neraka dunia, dewa kematian, untuk ras alien mereka, ini adalah saingan lama dari Perang Dunia Pertama, ketika kekuatan yang terakhir baru saja melangkah ke tingkat reinkarnasi ke-6, dan itu hanya dapat dianggap sebagai 1000 besar, andalan dunia. Tapi sekarang, kekuatan yang terakhir telah benar-benar berkembang ke tingkat 9 reinkarnasi. Meskipun dikatakan bahwa pertempuran hanya pada tahap awal dari 9 reinkarnasi, itu benar-benar mengejutkan mereka berdua. Saya takut bahwa Dewa Kematian memiliki peluang yang patut ditiru di dunia bawah. 8,1. Zhongwen Wang Ohi. 8. Adapun Raja Malaikat jatuh di samping. Orang luar tidak tahu detail orang ini. Tetapi orang-orang tingkat tinggi inti dari ini kelompok ras jahat ekstrateritorial sangat jelas. Dia pernah menjadi salah satu ksatria kerajaan malaikat, Jin Yao, dan kekuatannya telah mencapai setengah langkah peringkat 9 reinkarnasi. Dengan kecerdasan dan bakatnya yang luar biasa, dia telah berhasil membunuh beberapa kekuatan jahat dari peringkat 9 reinkarnasi yang mengancam kerajaan malaikat, memenangkan keintiman Ratu Malaikat sebelumnya. Selama tahun-tahun penjagaan yang panjang, dia secara bertahap mendapatkan hati Ratu Malaikat dan diam-diam mengikat simpul dengan Ratu Malaikat. Dikabarkan bahwa Ratu Malaikat sudah hamil pada waktu itu, sayangnya, hasil akhirnya tidak diketahui. Kemudian, pada akhir Perang Dunia Pertama, Ratu Malaikat mencoba untuk sepenuhnya mewarisi jiwa malaikat untuk mendapatkan kekuatan untuk melakukan sihir penyembuhan sendirian, untuk menyembuhkan dan menyelamatkan makhluk terkikis oleh ras jahat di luar wilayah. Jiwa malaikat ditranslokasikan, dan yang terakhir bekerja sama dengan kekuatan spiritual khusus untuk mengendalikan anak cahaya sebelumnya, dan akhirnya menekan keduanya. Dan di dunia 1000 besar, yang disebut penjara penindas iblis pertama sebenarnya adalah tempat di mana kota suci para malaikat terakhir berada. Sayangnya, kota itu menghilang di bawah campur tangan malaikat pembantai. Orang-orang di kerajaan malaikat yang mengalami malapetaka pada saat itu baik jatuh atau terbunuh, membunuh pendapatan di bawah komando jenius itu ingat. Dan Raja Malaikat jatuh juga pada waktu itu, memimpin para ksatria untuk bertarung melawan malaikat pembunuh, bersumpah untuk melindungi darahnya sendiri dan Ratu Malaikat. Munculnya para ksatria dan kekuatan putra cahaya juga diberkati oleh kekuatan malaikat Ratu Malaikat, yang samar-samar cukup untuk menghancurkan malaikat pembunuh, tetapi secara tak terduga digunakan oleh malaikat pembunuh untuk menghancurkan seluruh dunia, situs tua kota suci dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Di bawah teknik ilahi, situs lama kota suci runtuh dalam sekejap, dan banyak pria kuat di kerajaan malaikat dihancurkan dalam bentuk dan roh. Meskipun para ksatria tidak sepenuhnya dimusnahkan, pria kuat yang tersisa ditanam dengan kutukan, belenggu, ingatan mereka disegel, dan mereka jatuh. Raja Malaikat sendiri juga diasingkan ke celah tak berujung dalam ruang dan waktu untuk mati. Tepat saat itu, penjaga bumi, Fa memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan malaikat. Setelah perubahan drastis di kerajaan malaikat, mereka bersama-sama ditekan oleh para malaikat yang membantai, dan mereka menjadi penjaga bumi. Fa menghapus situs lama kerajaan malaikat, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan malaikat yang keluar mendengar berita dan bergegas kembali, tetapi tidak dapat masuk jauh ke dalamnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengelilingi keluarga kerajaan malaikat dan yang lainnya, dan dihancurkan untuk menemukan stasiun baru. Meskipun sejak itu, ada banyak prasangka terhadap malaikat pembantai di dalam kerajaan malaikat, tetapi bekas situs kerajaan malaikat telah menjadi penindasan iblis pertama, dan kekuatan malaikat pembantai telah melonjak karena ini, menjadi yang pertama dari 5 malaikat dominan, kerajaan malaikat. Tidak ada yang berani menentang malaikat pembantai. Artinya, pada saat itu, Raja Malaikat jatuh, yang memiliki hubungan kulit ke kulit, mengalami kelainan pada kekuatan malaikat di tubuhnya, dan akhirnya membuatnya menerobos kehampaan dan melangkah ke dunia bawah dengan kecelakaan. Dalam urgensi hidup, dan benar di bawah keinginan untuk membalas dendam,
dia menyerap kekuatan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi malaikat yang jatuh. Ini adalah asal-usul Raja Malaikat Jatuh. Dan saat dia melangkah ke dunia bawah, kekuatan di dalam tubuh Raja Malaikat Jatuh juga mengalami banyak perubahan. Samar-samar mirip dengan kekuatan iblis langka di dunia bawah. Jadi dia menyerap dan mengembangkan banyak undet, di antaranya banyak kesetiaan lahir. Malaikat Jatuh untuk yang terakhir. Malaikat Jatuh, simbol balas dendam, sayap hitam adalah fitur terbesar dari Malaikat Jatuh, tetapi Malaikat Jatuh di bawah komandonya, yang terkuat, hanya tentang kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat, dan kebanyakan dari mereka mematuhi Raja Malaikat Jatuh seperti berjalan mati. Adapun Dewa Kematian, setelah melangkah ke dunia bawah, ia juga memperoleh beberapa faktor iblis dari berkah tersembunyi. Jadi kekuatannya agak terkait dengan kekuatan iblis. Adapun kelahiran kekuatan iblis, aku khawatir itu milik Raja Kegelapan yang bahkan Hades puji. Bagaimana raja ini bisa mati dengan mudah tanpa membunuh musuh? Raja Malaikat Jatuh perlahan-lahan menatap tentara jahat dengan mata penuh kebencian. Tidak ada rasa takut di pupilnya, tetapi sentuhan kegilaan yang tak tertandingi. Mari kita perhitungkan yang lama dan yang baru. Dewa Kematian juga memandang Raja Malaikat Jatuh, dan kemudian kedua sosok itu mendengus dingin pada saat yang sama, dan aura pembunuh yang agung seperti gelombang energi yang besar, sepenuhnya menutupi seluruh dunia. Dewa Kematian mengenakan jubah hitam suram yang dikelilingi oleh aura hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata merah, dingin, dan sabit besar berwarna darah yang berkedip dengan cahaya redup yang tak berujung. Hampir tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah jubah hitam itu. Warna. Wajah Junxiu, Raja para Malaikat yang jatuh, penuh dengan aura pembunuh, dan sayap malaikat itu bergoyang sedikit di belakangnya, memancarkan aura kematian yang luar biasa. Minggir, melihat Dewa Kematian, Raja Malaikat Jatuh memblokir jalan pasukan jahat dari udara tipis. Pemimpin pasukan jahat tampaknya tidak tertarik pada dua orang ini. Ketidaksabaran. Petik 2. Petik 2. Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh tidak melakukan apa-apa. Di antara gerakan mereka, mereka tampaknya mengendalikan pasukan mayat hidup di bawah, siap meluncurkan serangan paling intens kapan saja. Yang mulia, mohon tunggu dulu, bajingan kecil ini tidak akan menahan Anda. Setelah beberapa saat ragu, 2 dari 6 orang yang sudah melangkah keluar perlahan berbicara, dan suara-suara suram terdengar. Bagi mereka, perolehan kekuatan berbeda dari orang biasa, dibandingkan dengan kultivasi normal, tampaknya terus melahap dan makan lebih cepat. Kekuatan Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh adalah kelezatan yang nyata. Untuk mereka melahap mereka dan melangkah ke puncak 9 reinkarnasi juga sesuatu untuk diikuti. Bagus, Yang Mulia Iblis Xuanming, Jiuyin Yuzun, keduanya akan diserahkan kepadamu. Ayo pergi. Saat berbicara, di antara 6 pemimpin, 4 terbang langsung ke kehampaan. Tentara jahat, menghadapi tembok kota di dunia bawah di belakang. Mereka menyapu kota dunia bawah jelas. Tujuan akhir mereka adalah inti dari dunia bawah. Lagi pula, jenis materi gelap yang bisa dilihat di mana-mana di dunia bawah ini terlalu aneh. Jika tetap di sini untuk waktu yang lama, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka berempat melompati intersepsi Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian dengan beberapa elit mereka. Tetapi mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda menghalangi, tetapi menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan di wajah mereka, ada senyum lega, yang sekilas. Selanjutnya, kita bisa bertarung dengan baik. Demon Venerable Xuanming memandang dengan acuh tak acuh pada Raja Malaikat yang jatuh di kejauhan, dan sepasang telapak tangan yang layu perlahan-lahan menonjol dari bawah jubah hitam, ditutupi dengan di telapak garis sihir yang tak terhitung jumlahnya yang menyusup. Tiba-tiba ada cahaya sihir gelap tak berujung memancar keluar, dan tepat setelah mereka muncul, mereka memukul dan berkedip di ujung jari mereka, seperti rubah guntur ganas, yang terus-menerus meluap dengan riak energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Raja Malaikat Jatuh melihat ini, kekuatan korupsi yang agung di tubuhnya mulai mendidih, dan bahkan ada kilatan nafas ilahi yang samar. Pertempuran nyata akan segera pecah. Mereka berdua, salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan suci.
Kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir dari reinkarnasi ke-9, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan. Juga diberkati dengan kekuatan korupsi khusus, dan kekuatan tempurnya telah mencapai keberadaan menakutkan dari tahap tengah 9 reinkarnasi. Pada saat ini, dua pemimpin di kedua pasukan, tidak peduli siapa mereka, sangat berbahaya. Dalam pertempuran Laut Samsara, klan jahat asing menderita kerugian besar, yang telah membuat pemimpin asing marah. Kali ini dalam pertempuran dunia bawah, hampir semua kekuatan klan jahat asing dikirim. Jika mereka gagal lagi, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka hadapi, konsekuensi yang kejam. Tanah dunia bawah bukanlah tempat di mana kamu bisa berlari liar. Meskipun kekuatan dan jumlah pasukan jauh melebihi miliknya, Raja Malaikat Jatuh tidak memiliki rasa takut di matanya. 10 sayap malaikat yang berkilauan dengan warna hitam gelap bergoyang di belakang mereka, dan kemudian puluhan malaikat jatuh muncul dari kekosongan di belakang mereka, saling membantai secepat putaran busur. Melihat ini, Dewa Kematian juga mencibir, dan sabit besar Dewa Kematian melambai, memanggil pasukan Andit yang tak ada habisnya dibawa untuk bertarung sepenuhnya dengan pasukan jahat lawan. Untuk sementara waktu, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara surga dan bumi terjadi di tepi seluruh wilayah dunia bawah, teriakan hantu dan lolongan serigala, dan suara pertempuran dalam kegelapan, benar-benar mengubah tempat ini menjadi neraka Shenluo yang apokaliptik dan sangat menyedihkan. Pada awal perang, dua orang suci paling kuat di pasukan jahat memimpin dalam mengambil tindakan. Cahaya sihir gelap melesat melewati seperti bintang jatuh. Kemanapun mereka lewat di sepanjang jalan, materi gelap di kehampaan sedikit surut, dan kekuatan pemusnahan bekerja sama dengan sosok Xuan Ming Tianzun, menjulang dan menjulang. Dia dengan cepat mendekati Raja Malaikat Jatuh. Banyak malaikat jatuh dan mayat hidup di bawah telah berperang melawan pasukan jahat lawan. Dan Raja Malaikat Jatuh juga tahu bahwa pertempuran tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dengan bakat luar biasa, adalah apa-apa selain umpan meriam. Dalam pertempuran ini, hanya mereka berempat yang memainkan peran yang menentukan. Bulu yang jatuh, melihat tindakan Demon Venerable Xuan Ming, niat membunuh tanpa emosi dan dingin datang dari mulut Raja Malaikat Jatuh. Segera di belakangnya, sayap malaikat melonjak bersama, dan di depannya, ada garis-garis mengerikan dari serangan niat membunuh. Kekuatan gelap korupsi dan kekuatan suci putih murni, dikombinasikan dengan kekuatan iblis yang sangat lemah, tiba-tiba berubah menjadi 3 pilar cahaya tahanan bercampur dengan kekuatan misterius, saling berhadapan. Xuan Ming Demon Venerable meledak. Di antara 3 pancaran cahaya, ada kekuatan yang sama sekali berbeda. Kekuatan suci murni, kekuatan kemarahan yang merindukan balas dendam, dan kekuatan iblis yang mendalam, misterius, meskipun lemah namun tidak dapat dipahami. Hancurkan, dalam kehampaan, tiba-tiba ada ledakan tawa gila, dan kemudian telapak tangan lelaki tua itu mengalir keluar dari kehampaan. Di bawah tatapan Raja Malaikat Jatuh, dia diam-diam memegang ketiganya, pilar cahaya surgawi tahanan. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya benar-benar dihancurkan oleh yang terakhir. Tampaknya kekuatan di 3 tahanan cahaya tidak menahan yang mulia iblis Xuan Ming. Pada awalnya, kami bermain melawan satu sama lain di luar bekas situs kerajaan malaikat. Setelah sekian lama, taktik Anda tidak berubah dengan cara apapun. Saya khawatir Anda tidak bisa lagi bersaing dengan saya sekarang. Tubuh muncul kembali di depan Raja Malaikat Jatuh. Jarak antara keduanya hanya beberapa meter, dan senyum menghina di sudut mulutnya menjadi semakin suram. Itu hanya seorang jenderal yang dikalahkan. Setelah serangan itu benar-benar dimusnahkan oleh lawan, senyum suram yang mengerikan muncul di wajah Raja Malaikat Jatuh lagi. Xuan Ming Demon Venerable, dia adalah kaki tangan yang kuat yang menemani pelindung bumi, Fa, dan Fa untuk menyerang kerajaan malaikat. Tetapi pada saat itu, dia hanyalah reinkarnasi 8 kali lipat, dan hanya bertanggung jawab untuk memimpin pasukan untuk menyerang ksatria di luar kerajaan malaikat, menarik perhatian mereka. Pada saat itu dia sudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Omong-omong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Hitung waktunya, sekarang.
Ratu Malaikat terakhir telah dibunuh oleh malaikat pembantai dan pelindung bumi, dan hukum telah sepenuhnya dilenyapkan. Tampaknya keinginan terakhir di hatimu tidak dapat diwujudkan. Sayang sekali, wajah Raja Malaikat jatuh yang tidak berubah. Yang Mulia Xuanming tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan senyum main-main. Begitu kata-kata itu jatuh, Demon Venerable Xuanming merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah yang ditutupi dengan garis-garis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Matanya yang suram selalu menatap Raja Malaikat jatuh, seolah-olah dia ingin menyaksikan ketakutan dan kemarahan di alam semesta, murid yang terakhir dengan matanya sendiri. Jika aku mengalahkannya seperti itu, aku akan membuat diriku malu. Jenius mengingat Chinese. Kamu mencari kematian. Ketika pihak lain menyebutkan Ratu Malaikat sebelumnya, wajah Raja Malaikat jatuh sedikit berkedut. Sen, kekuatan dingin kegelapan secara langsung melekat pada sayap malaikat, dan kekuatan mengejutkan perlahan turun dari sayap yang jatuh. Kekuatan semacam ini tidak hanya seram dan jahat, bahkan lebih misterius dari kekuatan jahat ras jahat asing. Melambai, menyebabkan ekspresi Xuanming Demon Venerable sedikit berubah. Kekuatan korupsi yang agung meraung, dan bulu-bulu sihir hitam pekat jatuh dari sayap malaikat, samar-samar membentuk formasi bulu hitam yang tidak mencolok di bagian langit dan bumi ini, seolah-olah mengandung semacam transendensi surga dan bumi. Keriangan. Dua sinar cahaya hitam menyapu langit pada saat yang sama, dan kemudian benar-benar bertabrakan bersama. Fluktuasi energi yang menakjubkan terus menyapu langit. Tingkat energi yang hebat membuat wajah yang kuat di kedua sisi berubah secara dramatis. Busur guntur hitam dan bulu hitam tampaknya menjadi buntu untuk waktu yang singkat, dan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Di sisi lain, pertempuran antara Dewa Kematian dan Jiuyin Yuzun juga tidak dapat dibedakan. Yang terakhir telah mencapai keberadaan menakutkan dari tahap tengah dari reinkarnasi 9 kali lipat. Hanya saja seiring berjalannya waktu, ada banyak keraguan di mata Jiuyin Yuzun. Dilihat dari pemahaman Dewa Kematian dari ras jahat di luar wilayah, kekuatan Dewa Kematian jelas berasal dari dunia neraka. Mengapa Dewa Kematian sekarang? Apakah ada aura asing di tubuhmu? Kekuatan Dewa Kematian tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Tetapi aura lemah di tubuhnya mengejutkan kekuatan jahat di tubuhnya. Kekuatan semacam itu, apakah itu kekuatan iblis yang dikatakan kepala domain? Kekuatan iblis, tiba-tiba, melihat suara berdarah Dewa Kematian di kejauhan, sentuhan Jiuyin Yuzun mata yang dalam secara bertahap dituangkan ke dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.